yang akan mengisi pengajian pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Ridwan Abu Ubaidillah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala wa barakallahu fikum jami'ah. Tidak lupa dan tidak henti untuk kita mengawali kajian kita dengan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya di kesempatan yang mulia ini kita diberikan taufik bersama untuk kembali bersua dalam majelis, dalam kajian yang selalu kita rindukan keberadaannya, yang kita mengharapkan majelis ini tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga kelak terjadi di akhirat, di surga. Ya. Tidak hanya ini menjadi riyadul jannah di dunia, taman surga di dunia, tapi taman surga di surga kelak, di akhirat kelak yang sebenarnya. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mendengar ada orang mengucapkan kalimat-kalimat intinya doa. Di antara banyak doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang di sekitar kita adalah semoga panjang umur. Begitu ya? Nah, semoga panjang umur. Semoga bertambah umurnya. Nah, menarik berkaitan dengan doa semoga panjang umur. Kadang-kadang kita memohon kepada Allah doa ini, atau kita mendoakan orang lain semoga panjang umur. Boleh enggak mendoakan demikian? Semoga panjang umur gitu. Kalimat mendoakan semoga panjang umur nanti artinya dia apa? Umurnya ditambah, ditunda ajalnya. Umurnya ditambah, ditunda ajalnya. Kalau ditunda ajalnya berarti ditambah rezekinya. Karena antara ajal dengan rizki itu satu paket. Jadi tidak mungkin datang ajal kecuali rezekinya sudah habis, sudah tuntas. Kalau ada orang minta untuk ditambah umurnya, semoga panjang umur, ini berarti dia secara tidak langsung memohon 3 hal. Yang pertama, ditambah umurnya. Yang kedua, ditunda ajalnya. Yang ketiga, ditambah rezekinya. Setuju nggak nih? Hah? Antum maksud doa gitu seperti itu enggak? Maksudnya semoga panjang umur gitu. Maksudnya demikian enggak? 3 hal ini. Enggak. Oh, ngawur doa aku ngawur piye? Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya suatu hari oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ayyun nasi syarr?" Oh ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling buruk, yang paling jelek?
Nabi ditanya dua pertanyaan ini. Sopo menungso sing paling apik? Ya. Dan siapa yang paling buruk? Maka Nabi SAW ketika menyebutkan manusia yang terbaik, orang yang paling jelek, orang yang paling baik, itu dilihat pada usianya. Nabi mengatakan, man tala umruhu, siapa yang panjang usianya. Nah, berarti panjang umur itu doanya baik enggak? Semoga panjang umur itu baik enggak? Baik. Boleh enggak ini? Nah, orang yang panjang usianya di dunia ini, manusia yang terbaik itu orang yang panjang usianya. Tapi menentukan baik dan buruknya ada kelanjutannya. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi ketika menjawab manusia yang terbaik itu adalah orang yang panjang usianya tapi bagus amalannya. Sementara ketika Nabi ditanya siapa manusia yang terburuk, yang terjelek, Nabi juga mengatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang panjang usianya tetapi jelek amalannya. Jadi mohon panjang umur boleh enggak? Hah? Boleh. Tapi ojo mandek. Dilanjutkan, semoga panjang umur dengan amalan yang baik. Nah, ini doanya sempurna. Kalau cuma panjang umur, ya bisa jadi dia terjatuh pada keburukan, maka menjadi manusia yang terjelek. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan atau kita berdoa meminta untuk dipanjangkan umur itu tidak selalu tercela. Tidak selalu tercela. Ya, karena bisa jadi bertambahnya umur seorang muslim itu adalah kebaikan untuknya. Dia bertaubat, dia beramal soleh, bertambah kebaikannya. Ya. Ada kemungkinan bagi dia untuk berhenti dari maksiatnya, ada kemungkinan bagi dia untuk kembali kepada Allah, memperbaiki sisa hidupnya. Itu pertambahnya usia. Ya. Makanya Nabi SAW itu melarang kita berharap dari kematian. Kan sekarang banyak ini, Ramadan kemarin kan dus, oke sing dipanggil. Ya. Baru sehari Ramadan ono sing diceluk. Ya, baru lewat Ramadan 1 pekan ada yang dipanggil. Banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang jauh, yang dekat, kita dengar sekarang namanya sudah menjadi almarhum, almarhumah. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau jaraknya yang terlalu dekat, baru kemarin dengar lagi, orang itu apa? Pengen nyusul. Ya, koncoku sarono. Ya. Dan saya mendapati Ramadan kali ini paling banyak dibandingkan Ramadan tahun kemarin. Yang biasanya duduk kajian di depan, ditanya, kok ini nggak hadir? Kemarin baru meninggal, Ustaz. Ya. Dan seterusnya. Nah, maka mengharapkan kematian dia boleh. Tetapi mengingat kematian ibadah. Oh, teman-teman kita sudah dipanggil, kesempatan mereka sudah habis, kita yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup ini. Dan tidak ada cara lain kecuali kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memperbaiki daripada usia umur kita. Ditambah, ditunda ajalnya, ditambahkan rezekinya, dan diperbaiki hidup kita dengan amal saleh. Ya, maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan umur, apa sih kok kenapa? Kan umur sudah ditetapkan. Kenapa kok ada umur itu dipanjangkan, ditambah, ajalnya ditunda, rezekinya ditambah misalkan? Bukankah ajal itu sudah ditetapkan?
Maka untuk menjawab kerancuan yang seperti ini, syubhat yang seperti ini, maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya umur manusia itu ada dua macam. Umur manusia itu ada dua macam. Yang pertama, umur dia secara mutlak. Jadi umurnya manusia itu ada dua. Umur dia secara mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa umurnya tidak ada yang tahu. Berapa umur masing-masing orang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ini termaktub di Lauhul Mahfuz. Ya, ini termaktub di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui. Bahkan malaikat pun juga nggak tahu. Malaikat penjemput nyawa pun juga nggak tahu. Ini namanya umur yang secara mutlak. Adapun yang kedua adalah umur secara muqayyad, terikat. Umur yang muqayyad ini itulah yang dimaksudkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu ketika manusia tercipta di perut ibunya. Saat masuk pada usia 120 hari atau usia 4 bulan, datanglah yang namanya malaikat meniupkan ruh, menetapkan daripada rizkinya, ajalnya, amalannya, dicelak atau bahagia. Maka kalimat ajal di situ ini menunjukkan umur yang sifatnya terikat. Itu diketahui oleh para malaikat. Oh, iki jatahe swidak. Iki jatahe 20. Iki jatahe 30. Iki jatahe 39. Ini jatahnya 70. Diketahui. Itu namanya umur yang muqayyad. Yang mutlak hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Tetapi ketika seorang hamba misalkan umur yang jatah mutlak yang muqayyad itu misalkan tertulis 50 tahun, tetapi kemudian dia melakukan beberapa amalan yang menambah umurnya, yang menunda ajalnya, yang menjembarkan rizkinya, maka datang malaikat maut. Ya Allah, ini sebentar lagi akan datang ajalnya. Kata Allah Ta'ala, periksa amalannya. Ketika dijumpai ada amalan-amalan yang menambah daripada usianya, menunda daripada ajalnya, menjembarkan daripada rezekinya, maka Allah kemudian mengatakan tunda ajalnya, tambahkan umurnya. Jelas ya? Nah, maka kita ada hajat di sini untuk mengetahui beberapa amalan yang mengantarkan kita untuk 3 hal ini. Apa? Ditambah umurnya, ditunda, ditambah lagi. Nah, perlu enggak tahu enggak? Perlu enggak? Perlu tahu enggak ini? Iya, kita perlu tahu. Ya, bukan karena kita takut mati, enggak. Tapi kita ingin berharap mendapatkan kebaikan dari hidup kita dengan amal soleh. Karena sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang panjang usianya tapi bagus amalannya, baik amalannya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari amalan seperti ini dalam rangka mewujudkan sebagai sebaik-baik orang di sisi Allah Ta'ala. Bukan karena takut. Ya. Kalau mati memang sudah takdir, ajal sudah takdir. Tetapi kenapa kita perlu menambah? Supaya kita bisa menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita maksimal mendapatkan ketinggian derajat, ampunan dosa, kelipatan pahala yang berlipat-lipat, dan kedudukan yang mulia, bahkan bisa digabungkan dengan para nabi, ya, asy-syuhada, as-salihin, as-siddiqin, dan seterusnya. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang akan tutil, memperpanjang daripada usia kita, yang pertama dan yang paling utama adalah taqwallahu azza wa jalla, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, ini amalan yang akan bisa menambah umur, menunda ajal, ya, menambahkan rezeki. Itu takwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalam hadis yang sahih, "Man arada an yutala lahu fi umrihi wa yunsa'a lahu fi atharihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyattaqillah." Barang siapa yang dia itu ingin dipanjangkan usianya, ditunda ajalnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia itu bertakwa kepada Allah. Wal yaburra walidayhi, dan berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ayah ibunya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang salah satu manfaat dari orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu melakukan suatu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kira kita duduk sehabis maghrib sampai isya ini hanya sekedar rutinitas. Oh, cuma kongko-kongko duduk-duduk, ya cuma ngisi waktu doang. Jangan seperti itu. Ini majelis yang paling utama. Sebaik-baik majelis, sebaik-baik tempat ya di masjid, dan sebaik-baik majelis adalah majelis zikir, majelis ilmu di dunia ini, yang mana sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk mencari majelis-majelis tersebut. Doanya makbul. Ya, doa di majelis ilmu itu makbul, diterima. Zikirnya ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu didengar. Nanti akan disampaikan langsung oleh para malaikat. Maka ini amalan yang luar biasa. Kita duduk sejenak ini bukan sembarang amalan, tapi amalan yang paling afdal. Setelah kewajiban-kewajiban ya, yang lain kita telah laksanakan, kewajiban yang berikutnya, yang paling utama adalah duduk dalam majelis ilmu. Maka jangan remehkan. Ya, ada kajian, bulatkan niat. Saya ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut, disanjung-sanjung, dipuji-puji, tapi niatnya bukan karena mendapatkan pujian manusia. Maka dikatakan orang yang bertakwa itu dia melakukan suatu amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dia takut azabnya, dia berharap daripada ampunannya, pahalanya. Maka takwa itu tergabung dalam 4 kalimat. Hakikat takwa itu terkumpul pada 4 kalimat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang keempat, al-isti'dadu birrahil. Diulang coba. Yang pertama apa? Loh, kok ndelangnya Pak Hevan piye? Sing nyatet, Pak. Lantum kan hufat semuanya nih, penghafal semua. Ya, yang pertama tadi apa? Al-khawfu minal jalil. Orang bertakwa itu dia khauf, takut. Takut kepada siapa? Al-jalil, kepada Allah yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha agung. Takwa itu adalah al-amalu bitanzil. Dia selalu mengupayakan dalam kehidupan sehari-harinya mengamalkan apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Oh, ini halal, ini haram, dikerjakan. Yang halal dia kerjakan, yang haram ditinggalkan. Oh, ini wajib, ini sunnah, dikerjakan. Oh, ini makruh, ini haram, ditinggalkan. Oh, ini mubah, maka dia lakukan atau kadang dia tinggalkan. Maka orang yang selalu mengupayakan untuk mengamalkan apa yang Allah turunkan kepadanya, itu bagian daripada kalimat arti takwa. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Dia ridha, dia menerima bil qalil, sesuatu yang sedikit. Allah curahkan kepadanya hari ini, dia sudah kesana kemari dari pagi habis subuh sampai maghrib, ento emong misalkan 50.000, 20.000, biasanya bisa sampai 200, misalkan demikian, atau 1 juta. Ada orang berdagang, ketika dia selesai dari dagangnya, keuntungannya luar biasa. Hari ini dapatnya sedikit,
Bagian daripada kalimat takwa itu adalah kita mudah menerima. Bukan kemudian berprasangka, oh iki gara-gara sing mau wong kae rene nyebar-nyebar apa kayakmu. Nah, ar-ridha bil qalil, dia menerima Allah itu tidak mungkin mengurangi, menambahi rezeki yang telah Allah tetapkan. Hari ini ya sudah ada takarannya. Hari ini sudah ada takarannya. Maka tidak usah berprasangka buruk kepada orang, apalagi berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu. Ar-ridha bil qalil, dia menerima pemberian Allah Ta'ala yang sedikit, apalagi kalau diberikan yang banyak. Yang keempat, bagian daripada kalimat taqwa adalah al-istidad birrahil. Istidad, dia bersiap-siap, dia mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi datangnya rahil. Rahil itu perjalanan yang panjang. Kapan itu? Ketika datang kematian. Orang mati, jasadnya dikubur, ya, ditanamkan nisan di atasnya. Orang-orang lalu sedikit demi sedikit meninggalkannya. Itu setar dia untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Ya, bahkan kehidupan di kubur jauh lebih lama dibandingkan kehidupan dunia. Rahil. Dan untuk perbekalannya hanya ada dipersiapkan di dunia ini. Ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat, ketika dia memberikan kemampuan, kekuatan, semangat, itu waktunya untuk berbekal. Maka jadikan kesempatan kita apapun itu, bahkan lisan yang terucap sebelum kalau ngomongnya nggak jelas namanya apa? Pelo. Sebelum pelo, lisan kita ucapkan zikir. Ya, sedang naik sepeda, naik kendaraan, di atas motor, di atas kasur, sedang zikirlah. Kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu ahabbul kalam ilallah. Kalimat-kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalimat ini bisa dibaca, zikir-zikir seperti ini bisa dibaca, baik itu yang sifatnya mutlak ataupun muqayyad. Ya, muqayyad misalkan sahabi salam. Ya, bilangan sahabi salam, zikir tasbih, tahmid, takbir itu macamnya banyak. Kadang Nabi mengucapkannya 33 kali. Kadang Nabi mengucapkannya 10 kali. Kadang Nabi mengucapkannya 25 kali. Ya, tetapi dari bilangan 10, 25, 33 yang paling afdal tentu yang paling banyak 33. Oleh karenanya misalkan kok hari ini kita zikirnya habis sholat kok capek luar biasa, mau zikir nggak konsentrasi, ambil bilangan 10, ambil bilangan 25. Boleh tidak? Boleh, karena Nabi melakukannya. Tapi kalau 10, 25, 33 mana yang paling afdal? Tentu 33. Kalau kita lagi semangat habis salam kok masih semangat ibadah, tidak ada rasa capeknya. Ya, dia belum ngantuk, dia belum kelaparan, dia masih bisa konsentrasi untuk berzikir, ambil yang 33 kali. Ya, maka sholat itu jangan ditunggu salamnya. Ya, sholat ditunggu salamnya bar. Ya, yang di rumah langsung copot kerukuhnya, lari ke dapur. Ya, yang laki-laki apa? Macamnya banyak, ambil HP lah. Ini HP luar biasa. Ya. Fitnahnya luar biasa. Nah, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, persiapkan perbekalan kita itu bagian daripada ketakwaan, yaitu dengan iman, dengan amal saleh. Maka siapa yang dia sebenarnya bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu adalah jalan bagi dia untuk dipanjangkan usianya, tentunya dalam kebaikan, ditunda daripada ajalnya, dicembarkan, ditambahkan daripada rezekinya. Yang kedua, di antara amalan tersebut adalah an yaburral mar'u walidayhi, dia berbakti kepada bapak ibunya. Berbakti kepada orang tua itu tidak sekedar balas budi, jemaah sekalian. Ini adalah kewajiban
yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu kebahagiaan, kesuksesan seorang itu selalu kembali kepada sikap bakti dia kepada bapak ibunya. Ya. Berbakti itu pun tidak selalu ketika masih hidup. Saat orang tua sudah tiada pun masih berlanjut baktinya. Bakti anak kepada orang tuanya. Ya, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yazidu fil umri illa birrul walidain. Ya, tidak ada yang menambah daripada umur seorang kecuali berbakti kepada orang tua. Hadis ini memberikan penekanan bahwa di antara sebab terbesar yang menjadikan umur seorang ditambah di dunia ini adalah karena bakti dia kepada ibu dan bapaknya. Yang paling utama mana? Ibu. Ya, berbaktilah kepada orang tua kita. Senangkan hatinya. Bahagiakan mereka. Dahulukan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan kita. Selalu hormat, selalu tunduk, selalu merendah. Selalu kita mengharapkan ridho dan doanya. Terutama kepada ibu. Tidak ada amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali ini. Setelah kita bertauhid, setelah kita menghambakan diri kepada Allah, ini berbakti kepada orang tua. Ya, amalan yang bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah bergantung dengan ridhonya orang tua. Mau orang tuanya jelek, mau orang tuanya jahat, mau orang tuanya buruk dan seterusnya, ingat, berbakti itu bukan untuk balas budi semata. Tapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya, maka Allah kemudian mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tuamu, ayah ibumu, maka berbuatlah baik kepadanya. Jangan buat mereka sedih. Berbaktilah meskipun hanya dengan senyuman. Meskipun hanya dengan kita mendoakan mereka. Doanya sang anak kepada orang tua itu akan menambah derajat, ketinggian derajat. Dan berbalik, maka ini disebut kata ulama al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu bergantung dari jenis amalan. Jadi kalau anak dia mendoakan kebaikan untuk bapak ibunya, itu doa itu akan kembali kepada si anak. Ditambahkan umurnya, ditunda ajalnya, dijembatkan rezekinya. Kita semua ingin sukses, lihat bagaimana sikap baik kita kepada orang tua. Ya. Ada orang yang ingin ibadahnya lurus, ada orang yang dia ingin takwanya benar kepada Allah Ta'ala, tentukan sikapnya dengan orang tuanya. Ya. Berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Ketika mereka telah tiada keduanya, jangan lupa istighfar untuk keduanya. Jangan lupa lanjutkan estafet bakti kita kepada orang-orang yang terdekat dengan mereka, sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Makanya para ulama terdahulu mereka tuh mencari tahu siapa sih sahabat-sahabat, teman-teman daripada ayahnya atau ibunya. Yang kemudian kalau mereka telah tiada, bapak ibunya telah tiada, maka dilanjutkan mereka berbuat baik kepada sahabatnya atau anak daripada sahabatnya, dan itu termasuk bagian daripada apa? Berbakti kepada orang tua. Ketika kita ditinggal oleh ibu kita misalkan, maka pahami betul siapa saudara dari ibu kita yang perempuan. Saudara seayah, saudara seibu, ada saudara kandung. Mungkin ada ibu kita punya saudara seayah, ada saudara kandung, ada saudara seibu. Pahami. Kalau ada saudara perempuan dari ibu, itu disebut dengan khalah. Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil Ya, saudara perempuan ibu, kita mengatakan bibi atau bude dari jalur ibu, mereka itu kedudukannya sama dengan ibu. Ketika ibu telah tiada, maka estafet kelanjutan bakti kita kepada ibu kita lakukan kepada khalah, saudara-saudara perempuan dari ibu kita. Maka misalkan kita berbuat baik kepada bude atau bibi, ya setelah ibu kita tiada, itu sama dianggapnya pahalanya dengan kita berbakti kepada ibu kita. Ya.
Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahwa birrul walidain termasuk di antara amalan yang menjadikan orang itu ditambah daripada usianya, ditunda daripada ajalnya, dan dia ditambahkan daripada rizkinya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah silaturrahim. Menyambung hubungan silaturrahim. Ya, yang mana kita harus pahami apa arti rahim. Rahim itu adalah siapa saja yang terhubung kepada kita dari jalur darah. Bisa mahram, bisa non mahram. Mahram itu bukan muhrim. Jangan salah sebut, tulisannya sama, mim ha ra mim. Tapi mocone sing beda. Muhrim dan mahram. Muhrim itu artinya orang yang dia berihram untuk umrah atau haji. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, itu orangnya disebut